Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan yang berjudul Pasar Faktor, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Sofia, kemudian Karinda Syafira, dan Wahyu Nur Antika, dan Mbak Triana. Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menjadi salah satu persoalan di dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pembahasan distribusi pendapatan menarik karena memiliki dampak pada kehidupan masyarakat, semisal yang terkait dengan kemiskinan. Untuk mengatakan distribusi pendapatan merata atau mengalami ketimpangan harus memiliki ukuran atau indikator. Ukuran distribusi pendapatan menjadi penting untuk menilai kondisi distribusi pendapatan di suatu negara. Ketimpangan distribusi pendapatan memberikan ketidakadilan karena distribusi pendapatan nasional dinikmati hanya segelintir orang saja. Cara mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, yang pertama kurva Loren, yang kedua koefisien Gini, yang ketiga kriteria Bank Dunia, yang keempat indeks TEL. 1. Mengukur distribusi pendapatan dengan kurva Loren. Kurva Loren adalah representasi grafis dari proporsionalitas distribusi variabel dengan variabel yang digunakan dalam ini pendapatan atau upah. Untuk mengukur distribusi pendapatan rumah tangga, kurva digambar dengan memplot persentase bagian dari total pendapatan atau sumbu Y terhadap persentase populasi sumbu X. Dan disusun dari yang termiskin ke terkaya. Nilai kurva Loren dinilai dari perbandingan dengan garis kesetaraan sempurna ini. Dengan kurva yang lebih dekat dengannya menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih setara atau distribusi pendapatan lebih merata. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Triana. 2. Mengukur ketimpangan pendapatan dengan koefisien Gini. Koefisien Gini atau Gini rasio atau indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang paling terkenal. Indeks Gini mengukur tingkat ketidaksetaraan dalam suatu distribusi. Untuk studi ketimpangan pendapatan, koefisien Gini biasanya digunakan di tingkat negara untuk mengukur distribusi pendapatan rumah tangga. Nilai koefisien Gini, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, kurang 0,4 tingkat ketimpangan rendah, 0,4 sampai 0,5 tingkat ketimpangan sedang, lebih 0,5 tingkat ketimpangan tinggi. Dari ketiga klasifikasi tersebut, kita dapat menilai kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah atau negara, apakah tergolong rendah, sedang, atau justru tinggi. Selanjutnya, 3. Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan dengan kriteria Bank Dunia. Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu dengan kriteria Bank Dunia. Kriteria ketimpangan distribusi Bank Dunia dibuat untuk melihat besarnya kontribusi atau sumbangan dari 40% masyarakat termiskin. Adapun secara lebih jelas ukuran ketimpangan distribusi pendapatan sesuai kriteria Bank Dunia yaitu 1. Ketimpangan tinggi. Distribusi pendapatan dapat dikatakan ketimpangan tinggi yaitu apabila 40% kelompok penduduk termiskin pendapatan distribusi pendapatan nasional lebih kecil dari
15% dari total pendapatan nasional. 2. Ketimpangan sedang atau moderat. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan moderat, yaitu apabila kelompok dari 40% penduduk termiskin mendapatkan 12-16 porsi distribusi pendapatan nasional. 3. Ketimpangan rendah. Ketimpangan dikatakan rendah, yaitu apabila 40% penduduk termiskin mendapatkan distribusi pendapatan nasional lebih dari 16%. Selanjutnya, 4. Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan dengan indeks Theil. Indeks Theil adalah indeks ketimpangan yang jarang digunakan. Ini berbeda dari koefisien Gini. Dalam hal ini dapat diurai sehingga membuatnya adiktif di berbagai subkelompok. Hal ini memungkinkan pengelompokan ketimpangan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Di samping adalah contoh rumusnya. Penjelasan di mana N adalah jumlah individu dalam populasi, YP adalah pendapatan dari orang yang diindeks oleh P, dan UY adalah pendapatan rata-rata populasi. Jika setiap individu memiliki pendapatan yang persis sama, T akan menjadi 0. Dengan demikian, mewakili kesetaraan sempurna dan merupakan nilai minimum T-tel jika satu individu memiliki semua pendapatan, T akan sama dengan N. Ini mewakili ketimpangan tertinggi dan merupakan nilai maksimum dari indeks T-tel. Selanjutnya, contoh distribusi pendapatan dan ukuran ketimpangannya. Sebagai contoh ketimpangan distribusi pendapatan, kita dapat melihat kasus Indonesia. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan yaitu dengan Gini rasio. Kita akan melihat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia melalui data Gini rasio pada tahun 2010 sampai 2019. Perhatikan grafik berikut. Dari data Gini rasio di atas terdapat beberapa poin yang dapat diambil, yaitu selama periode 2010 hingga 2019 terjadi tren kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Setengah dari periode waktu yang ada terkategori sebagai ketimpangan sedang dan sebagian periode mengalami ketimpangan rendah. Meskipun terkategori rendah, namun nilai Gini rasio mendekati kategori sedang. Ketimpangan distribusi pendapatan terutama terjadi di wilayah perkotaan. Selama periode 2010 hingga 2019, perkotaan didominasi oleh kondisi ketimpangan sedang. Adapun wilayah pedesaan selama periode yang sama memiliki ketimpangan rendah. Selanjutnya, ketimpangan adalah ketidakseimbangan perbedaan jurang pemisah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Pasar yang jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Pasar monopoli. Pasar dengan jumlah penjual hanya satu atau mono. Pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar yang jumlah penjual yang cukup banyak tapi masing-masing memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga jual. Pasar oligopoli. Pasar yang jumlah penjual sangat sedikit antara 2 sampai 10. Selanjutnya, kebijakan pemerataan ekonomi atau KPE yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan, dan SDM. Untuk itu, pemerintah akan memfokuskan kepada 4 program quick wins dalam KPE yang memiliki dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan, dan perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta retail modern dan pasar tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Rantai pasar merupakan dan digunakan untuk menggambarkan sejumlah jaringan yang menghubungkan semua pelaku terkait dan transaksi yang terjadi dalam pergerakan dalam pertanian ke konsumen. Rantai pasar juga dapat diartikan hubungan dari produsen ke konsumen yang melibatkan kegiatan saling terkait. Tujuan dari rantai pasar adalah untuk mendapatkan lebih rinci pemahaman tentang aktor, kegiatan, biaya, dan peluang terkait dengan aliran produk tertentu dan terkait layanan. Dimulai dengan petani dan berakhir dengan pembeli yang ditargetkan atau konsumen. Produksi, fungsi, perencanaan dan organisasi faktor produksi, akses ke sumber daya produksi, panen, penjualan produk, manajemen pengolahan pasca panen, fungsi, koleksi, seleksi, pengemasan, diferensiasi produk, nilai tambah, transportasi, penjualan produk. Pemasaran, fungsi, kontak pembeli, negosiasi pasar, negosiasi produk, negosiasi harga, dan kondisi penyampaian produk ke klien. Next. Analisis output input. Analisis input output (IO) merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling berkaitan antar sektor ekonomi. Prinsipnya, analisis input output adalah mengidentifikasi dan mendisagregasi semua aliran pengeluaran antara berbagai aktivitas ekonomi dan konsumen, antara aktivitas ekonomi dengan penyediaan input yang ada dalam struktur perdagangan perekonomian. Analisis input-output, di mana suatu analisis antar perekonomian negara secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di negara tersebut secara keseluruhan. Misalnya, setiap produk pasti membutuhkan input agar produk itu dapat dihasilkan. Hasil produk dapat langsung dikonsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain atau input untuk produk yang sama pada putaran berikutnya. Tujuannya, adapun tujuan utama dari analisis input-output adalah untuk menghasilkan gambaran aliran antar industri-industri untuk menghasilkan produk terhadap suatu sektor tertentu atau menjelaskan besaran aliran antar industri dalam hubungannya dengan tingkat produksi dalam setiap sektor. Analisis dilakukan dengan suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu tahunan. Next. Manfaat dari analisis input dan output. 1. Menggambarkan keterkaitan antar sektor sehingga memperluas wawasan terhadap perekonomian wilayah. 2. Dapat digunakan untuk mengetahui daya menarik backward linkage dan daya mendorong forward linkage dari setiap sektor. 3. Dapat memprediksi pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat kemakmuran. 4. Sebagai alat untuk bagaimana melihat permasalahan secara komprehensif. 5. Bahan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal alam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Next. Contoh tabel analisis input-output sebagai berikut. Penjelasan kuadran 1 berisi transaksi pada input antara, yaitu nilai pengeluaran untuk barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dalam proses produksinya. Nilai ini dapat dipandang sebagai sisi input antara atau juga sebagai permintaan antara. Kuadran 2 berisi transaksi permintaan akhir, yaitu nilai pengeluaran atas barang dan jasa yang untuk dikonsumsi langsung dan bukan digunakan sebagai input dari proses produksi selanjutnya. Kuadran 3 berisi transaksi input primer yang menunjukkan besarnya balas jasa dari faktor produksi, terdiri dari upah dan gaji, surplus usaha, pajak tidak langsung, depresiasi dan subsidi. Penyediaan menunjukkan nilai barang atas jasa suatu faktor untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir. Nilai total penyediaan sektor 1 dapat berasal dari 2 sumber. Next. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.